Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi bersama saya Wana Gastia. Dan seperti janji saya tadi akan menghadirkan perbincangan yang bisa Anda simak tentunya. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio obrolan pagi. Beliau adalah Kabid Pemberdayaan dan juga Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Ada Ibu Ria Rinawati SSTP. Yang kita akan bahas tema yang ini menarik ya. Kalau kita berbicara soal gender gitu kan, kesetaraan itu harus kita bahas ya. Karena sudah hadir nih pakarnya di sini, Ibu Ria. Tema kita adalah Gender Champion Award 2025. Kita sapa Ibu Ria. Selamat pagi Bu Ria. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat ya Bu ya? Harus dong. Tetap semangat juga harus ya. Sehat dan kuat tentunya ya. Sehat, perempuan harus ya. sehat dan juga kuat tanggung gitu ya. Baik. Ya. Ini juga sesuai dengan tema kita gitu kan, Gender Champion Award 2025. Betul. Ini jadi kalau ngomongin soal gender itu kan luas begitu. Ada perempuan, ada laki-laki. Ternyata tidak hanya itu ya. Ada kaum-kaum yang lain nanti bakalan dibahas juga sama Ibu Ria gitu ya. Baik. Gender Champion Award 2025. Sebelum kita masuk terkait dengan tema kita Gender Champion Award 2025, Ibu Ria pengen tahu dulu nih terkait dengan apa itu Gender Champion Award dan juga latar belakang diadakannya Gender Champion Award ini. Monggo silakan. Oke. Mungkin kalau orang berbicara terkait dengan gender itu kan sudah banyak yang orang membahas gitu ya. Meskipun begitu masih aja juga ada yang belum paham apa itu gender gitu. Gender kadang disamakan dengan perempuan gitu. Kegiatan yang berkaitan dengan perempuan itu gender gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Nah, gender ini kan lebih pada konstruksi sosial yang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri, yang mempersepsikan kedudukan perempuan dan laki-laki gitu. Kadang mungkin kalau gampangnya begini, perempuan diibaratkan tokoh feminim gitu ya, sedangkan laki-laki lebih ke maskulin gitu. Itu yang banyak dilabelkan oleh masyarakat gitu. Nah, sedangkan gender ini kan lebih pada persamaan ya. Sebenarnya perempuan pun juga bisa melakukan hal-hal yang sama dengan laki-laki begitu. Jadi sehingga kita pengen mengajak nih masyarakat jangan menetapkan bahwa misalnya di dalam rumah tangga itu tanggung jawab internal gitu, maksudnya ranah domestik itu urusannya perempuan gitu, baik masak, cuci dan lain bersih begitu. Nah, itu yang dilabelkan pada perempuan. Nah, itu kadang yang akhirnya dijadikan sebagai yang akhirnya menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga begitu. Karena mungkin kalau di sekarang kan mungkin perempuan tidak hanya tinggal diam di rumah seperti saya pun, saya juga bekerja begitu ya, ada aktivitas bekerja menjadi pegawai dan seterusnya begitu, sehingga dia di luar rumah dia sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pegawai, tapi di rumah masih dituntut untuk melakukan aktivitas yang dibebankan kepadanya. Nah, itu akhirnya menimbulkan beban ganda. Nah, apabila itu tidak dikomunikasikan dengan baik dalam keluarga, tentunya itu akan menjadi momok bom waktu begitu dan seterusnya. Akhirnya munculnya kekerasan gitu. Nah, sehingga kami ya sebenarnya memang ini pencegahan dari Kementerian PPPA itu mendorong supaya adanya para champion ya, para gender champion ini di daerah begitu. Nah, kami tidak mau asal mencomot satu-satu, oh itu bagus, oh kami angkat ya, tidak, tapi kami melakukan sesuai perlombaan begitu. Jadi kita benar-benar lihat seperti apa kegiatannya, terus apakah ini layak atau tidak. Nah, itu tidak hanya dari kami, tapi ada dewan juri yang kami libatkan. Baik, berarti memang ada proses dewan juri yang menilai mekanisme juga perlombaan seperti itu, semacam perlombaan. Baik, Ibu Ria, ini kalau kita ngomongin soal gender gitu kan, tadi sempat dijelaskan juga bahwa gender itu bukan perempuan kayak gitu, gender itu kan adalah kesetaraan kayak gitu ya. Nah, kalau berbicara soal penilaian nanti yang bakalan diambil kayak gitu, artinya bahwa orang-orang atau yang terlibat dalam acara itu kan umum begitu ya, seluruh warga yang di Yogyakarta atau bagaimana? Iya, jadi kami ada 2 kategori ya, untuk masyarakat itu ada perorangan dan kelompok atau komunitas. Nah, ini memang wilayahnya memang tadi sempat kami sampaikan bahwa ini adalah wilayah kota begitu. Jadi dengan ditandai dengan dia penduduk kota begitu, ataupun kalau misalnya lembaga atau perorangan pun yang misalnya dia berkiprah atau melakukan kegiatan yang tadi yang
terkait dengan gender tadi di wilayah Kota Yogyakarta ini diperbolehkan, dipersilahkan begitu. Nah, sehingga memang harapannya nanti imbasnya atau dampak positifnya itu dialami oleh masyarakat Kota Jogja gitu. Yang berdampak pada masyarakat Kota gitu. Jogja. Jadi artinya bahwa ini adalah proses lombanya hanya di Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta. Nah, tadi juga disinggung ya Mas Iwan tadi memang ini tidak hanya untuk kegiatan melulu untuk perempuan nih begitu. Jadi boleh ini terkait dengan kelompok afirmatif yang lain begitu. Jadi pada anak, kemudian juga kelompok difabel, kelompok miskin, kemudian juga lansia juga kami persilakan. Dan kegiatan itu juga tidak monoton. Ini untuk kegiatan tadi untuk memberdayakan, meningkatkan kapasitas, tidak. Tapi misalnya sekarang nih Jogja baru darurat sampah nih, yang ada kaitannya dengan sampah pun bisa selama mereka memang di dalamnya ada nih merespon pada kelompok-kelompok minoritas yang tadi kami sebutkan. Baik, gitu. Untuk proses seleksinya itu apakah nanti dari DP 3AP2KB yang memang memberikan surat untuk ikut menjadi peserta atau masyarakat umum bisa langsung bebas daftar begitu Ibu? Iya, memang untuk periode tata kalanya itu sudah kami tentukan bersama Dewan Juri begitu, bahwa ini sudah dibuka sejak awal September kemarin sampai dengan nanti di awal Oktober, tanggal 1 Oktober begitu. Nah, ini untuk mekanismenya seperti apa, itu nanti masyarakat atau komunitas ini bisa mengisikan terlebih dahulu biodata melalui link yang sudah kami siapkan gitu. Nah, nanti untuk informasi detailnya silahkan masyarakat untuk bisa membuka IG kami ya, Instagram kami di DP3AP2KB_YK gitu. Nah, nanti silahkan untuk detailnya bisa lewat situ. Baik, gitu. Baik. Jadi di DP 3AP2KB_YK ya, informasi terkait dengan pendaftaran, syarat-syarat yang juga ada di situ begitu nanti isi link di situ, kemudian ini selanjutnya nanti kan ada semacam administrasi ya dari isian itu kami seleksi. Nah, nanti yang terbaik, 5 terbaik kami akan wawancara. Gitu. Baik. Ini kalau kita berbicara soal Gender Champion Award nih, Ibu Ria, kalau tema kita gitu kan, ini merupakan tahun yang keempat berarti ya? 5 ini. Kelima, tahun kelima diadakan dari DP 3AP2KB begitu ya. Dari tahun 2021 berarti dimulai ya? Jadi 2020. Mulainya itu 2020 begitu, tapi terus kemudian ada COVID, ada pemangkasan anggaran besar-besaran, nah baru kita mulai lagi di 2022. Baik, nah ini kembali ke sekarang. Ibu Riani. Makna nih dari Gender Champion Award menurut DP 3AP2KB nih, sebenarnya mau dibawa ke arah mana sih Bu untuk acara ini tuh? Ya, sebenarnya memang tadi lebih ke edukasi ya, ke masyarakat gitu. Harapannya memang peran serta masyarakat ini sangat diperlukan. Jadi bagaimana masyarakat itu melek terkait dengan kesetaraan gender ini, harapannya tidak mulai dari kami sendiri begitu, dari pemerintah sendiri yang menyampaikan, tapi juga harapannya masyarakat juga bisa saling menginformasikan terkait dengan ini. Karena dengan adanya para champion ini, harapannya yang sudah mereka berkiprah sesuai bidangnya, tentunya ini bisa menyuarakan terkait dengan yaitu tadi menggandeng yang lemah, menarik, mendorong dan seterusnya, itu supaya mereka lebih setara dengan yang lain gitu. Baik. Untuk yang 2020 sampai dengan tahun kemarin 2024 nih, para pemenang atau championnya ini apakah langsung juga berperan serta ke masyarakat terkait dengan kesetaraan gender atau bagaimana Ibu? Yang pastinya memang melalui kegiatan yang mereka lakukan, mereka akan melakukan berbagai aktivitas ya. Mungkin ada beberapa contoh ya terkait dengan yang para juaranya gitu ya, saya ceritakan begitu ya. Jadi terkait dengan para juaranya itu memang ada berbagai tema yang mereka ambil. Ada yang memang dia dari perusahaan yang sudah berjalan gitu, tapi kemudian dia ada pengembangan gitu. Jadi memang latar belakangnya dia ada usaha batik, kemudian dia mengembangkan terkait dengan motif-motif yang di luar motif yang seharusnya, misalnya ada motif parang dan seterusnya. Itu kan tradisional ya Mas ya. Nah, itu ada dia mengembangkan motif tema matematika, misalnya angka-angka, bagi dan seterusnya begitu. Ya harapannya memang supaya batik ini lebih familiar, terutama bagi anak-anak remaja begitu kan. Kemudian juga ada ini penggunaan bahan juga di batik itu. Jadi mereka menggunakan limbah dari sawit
limbah sawit untuk dijadikan malam sebagai untuk menorehkan motif-motif dalam batik itu, sehingga dari sisi lingkungan dia dapat, dia dari sisi pengembangan tadi motif-motif yang di luar dari yang biasanya, supaya memperluas sasaran atau mungkin pengguna batik itu sendiri. Baik, ini berarti untuk pesertanya tidak terbatas ya Bu ya di seluruh kota Yogyakarta, entah itu ya sudah bekerja atau memang ibu rumah tangga atau yang memang belum bekerja pun bisa ikutan begitu ya? Boleh, siapa saja nggih, monggo Bapak Ibu masyarakat yang ada di kota Yogyakarta silahkan untuk bergabung mengikuti kegiatan Gender Champion Award ini. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di masyarakat punya andil apa yang sudah Ibu Bapak lakukan di masyarakat ini tentunya bisa istilahnya dengan Ibu dan Bapak nanti ikut begitu, harapannya bisa memotivasi masyarakat yang lain untuk bisa mengikuti hal yang sama, termasuk juga menyuarakan terkait dengan kesetaraan tadi. Baiklah, ini proses penilaiannya bagaimana Bu, atau proses penjuriannya sendiri? Untuk penjurian tadi yang pertama mengisi link yang sudah disediakan oleh panitia. Di dalamnya nanti bisa adalah nanti saya mau bocorkan di sini. Nggak, maksudnya secara garis besar saja terkait dengan prosesnya penjurian. Baik. Jadi di dalamnya nanti ngisi link yang jelas ya, link yang diisikan itu tidak banyak sih, tidak sampai 10 pertanyaan. Mungkin biodata ada ya lebih dari, tapi tidak terlalu banyak untuk isian uraiannya, tidak terlalu banyak begitu. Mungkin lebih banyak nanti menceritakan apa yang sudah dilakukan gitu. Kemudian nanti silakan untuk menyampaikan bukti-bukti dukungnya, baik foto, video, ataupun produk-produk yang sudah mereka hasilkan misalnya begitu. Nah, itu silakan di-upload sebanyak-banyaknya supaya kami tim juri ini percaya begitu bahwa itu memang kegiatan yang sudah dilakukan oleh para calon gender champion ini kepada tim juri begitu. Baik, jadi artinya bahwa untuk Gender Champion Award itu hanya satu prosesnya sekali saja. Apakah nanti ada nanti setelah itu kan baru tahap 1 tuh, tahap administrasi kalau kami bilang. Jadi setelah kami masuk mengirimkan link, kami akan evaluasi apakah kegiatan ini benar ada dampaknya enggak pada 5 kelompok afirmatif tadi begitu. Jangan-jangan cuma kegiatan biasa untuk masyarakat umum gitu. Nah, itu kan sudah banyak dilakukan. Betul, gitu kan. Tapi yang lebih spesifik menukik ke 5 kelompok afirmatif tadi, supaya kan ya tadi sasaran pembangunan kan tidak hanya kelompok masyarakat biasa, tapi kan ada yang kadang tidak tersentuh nih. Nah, itu harapan kami. Baik. Kemudian setelah itu tahapannya nanti kami menentukan 5 besar dari semua yang kategori tadi, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian kami nanti akan melakukan wawancara gitu. Nah, misalnya itu perorangan, ya kami melakukan wawancara kepada YBS yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya kelompok, nah nanti misalnya kelompok itu mau didampingi ketuanya atau pelaksana dan seterusnya, itu monggo kami persilakan. Tapi nanti akan lebih pendalaman di proses wawancara tersebut. Baik, gitu. Untuk finalnya itu ada di proses wawancara begitu ya? Iya, yang untuk istilahnya verifikasi ya dari apa yang sudah disampaikan di form yang mereka isikan. Baik, gitu. Ini dari tahun 2020 sampai dengan sekarang nih mau jalan lagi ya, atau running tahun 2025 dan sudah dibuka di awal September begitu ya. Tantangan terberat dari proses mencari calon champion ini bagaimana Ibu ya? Iya, jadi gini, mungkin kalau yang sekarang mungkin agak lama ya periode waktunya. Kalau sebelumnya itu memang tidak sampai sebulan waktu pendaftaran peserta begitu. Jadi kami membuka waktunya kebetulan juga agak pendek begitu. Kemudian yang jadi tantangan itu karena memang sebenarnya dia sudah berkiprah begitu, tapi tidak merasa bahwa dia berkiprah begitu, sehingga kadang kami melalui kader-kader atau mungkin mitra-mitra kami itu yang justru yang menyampaikan ke YBS untuk ayo daftar begitu. Nah, itu jadi yang tidak merasa begitu. Tidak merasa begitu. Ya, sebenarnya kota itu sudah luar biasa sebenarnya, banyak kader-kader atau mungkin orang-orang yang sungguh luar biasa mendedikasikan diri untuk terkait dengan kesetaraan gender ini. Gitu. Baik. Ini luar biasa ya kalau kita ngomongin soal yang namanya orang yang mungkin sudah terbiasa membantu, terus juga sudah terbiasa bergerak dalam bidang yang mungkin kita bahas sekarang gitu kan, tapi tidak merasa itu akan sedikit susah begitu ya Bu ya. Baik, Bu Ria, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda saudara kita akan segera kembali ya.
Obrolan masih akan berlanjut, tetap bersama dengan kami tentunya di Obrolan Pagi.